Para ulama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah berikan kepada manusia untuk kebahagiaan itu manusia sendiri. Dan yang namanya manusia, laki-laki dan wanita, Allah Subhanahu wa taala berikan dua kekayaan pada manusia, harta dan diri. Hadirin yang dimuliakan Allah, agama mengarahkan kepada manusia bagaimana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka manfaat dari agama Allah jelaskan dalam Al-Quran. Inna arufna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami sudah tawarkan amanah, yaitu agama, hukum-hukum Allah, al-ahkam asy-syar'iyyah, kepada langit, bumi dan juga gunung-gunung. Fa'abaina yahmilnaha. Ternyata mereka semua enggan untuk menerima ini amanah. Wa ashfaqna minha, dan ketakutan. Karena perintah Allah nih, hukum-hukum agama diamalkan, mendapatkan nanti ganjaran di dunia dan di akhirat. Yang jelas di akhirat nanti hadirin akan diberikan kebahagiaan yang abadi. Tapi kalau tidak, dilemparkan ke api neraka. Melihat risiko yang sangat berat dalam agama ini, maka langit, gunung, bumi ketakutan. Wa hamalah al-insan. Ternyata manusia yang menyatakan kesanggupan dia untuk terima itu agama. Berani ini manusia. Dan hadirin Allah jelaskan siapa itu manusia, Pak. Innahu kana zaluman jahula. Jadi maksudnya manusia nih, kalau tidak ada agama, antara dua, kalau nggak jadi orang zalim atau orang bodoh. Bodoh tidak tahu meletakkan sesuatu pada tempatnya, namanya orang bodoh. Lihat sorban, nggak tahu di mana taruh sorban, namanya bodoh. Zalim, wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sorban diletakkan di kaki. Dia tahu seharusnya sorban di kepala, tapi diletakkan di kaki. Itu namanya orang yang zalim. Maka hadirin agama mengajarkan pada manusia jangan jadi orang zalim, jangan jadi orang bodoh. Di mana diletakkan diri kita? Kalau nggak tahu namanya bodoh. Tahu diri diletakkan di sini, tapi diletakkan di tempat lain. Itu namanya orang zalim. Atau apa yang Allah berikan kepada kita, kemana kita letakkan. Jadi, dijelaskan agama kepada kita, supaya kita jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang zalim. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Inna Allah ashtara. Sesungguhnya Allah telah beli minal mu'minin, dari orang beriman, anfusahum wa amwalahum. Diri dan harta kita sudah dipilih oleh Allah. Kita nggak punya hak lagi atas diri dan harta kita. Bi'anal jannah, tapi bayarannya mahal, surga. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan lagi itu harta dan diri kepada kita sebagai amanah, sebagai titipan. Kemana kita harus gunakan? Inna Allah ashtara minal anfusahum wa amwalahum bil jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yaqtalun. Jadi ini harta dan diri harus digunakan untuk memperjuangkan agama Allah sampai kalau perlu sampai tetesan darah yang terakhir. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta dan diri diletakkan untuk memperjuangkan agama. Untuk perjuangan agama. Dan kelengkapan untuk perjuangan agama, kita harus beribadah dengan baik. Belajar ilmu agama. Dua kewajiban yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Beribadah dan berdakwah. Setiap waktu kita nih, setiap uang kita harus digunakan
untuk beribadah, untuk berdakwah. Kalau tidak kita akan rugi dunia dan akhirat. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia, laki-laki atau wanita, setiap manusia pasti rugi mereka. Yang gak rugi itu siapa? Orang yang menggunakan hartanya, dirinya, setiap detik daripada kehidupan dia untuk beribadah. Amanu wa amilus shalihat. Dan yang kedua, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini harta dan diri harus digunakan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, termasuk istri kita, wanita. Allah ajarkan pada kita di mana diletakkan ini wanita. Jangan sampai kita jadi orang bodoh ataupun jadi orang zalim terhadap itu wanita. Maka Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas mengarahkan pada manusia. Di samping menjelaskan secara umum laki-laki dan wanita di mana meletakkan dirinya, Allah jelaskan lagi secara detail di mana itu wanita diletakkan. Masyarakat jahiliyah, sebelumnya hadir Nabi kita Muhammad SAW, masyarakat yang menzalimi wanita, dizalimi itu wanita, dan begitu zalimnya itu masyarakat. Allah jelaskan dalam Al-Quran, seakan-akan wanita nggak boleh hidup di dunia ini. Wa idza busyira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila diberitakan kepada laki-laki atau suami bahwa istrinya melahirkan putri atau wanita, langsung itu suami mukanya jadi hitam, marah, campur sedih. Jadi nggak suka menerima kehadiran putri dalam kehidupan mereka. Yatawaru minal qawmi min su'i ma busyira bi. Bahkan akhirnya dia menghindarkan diri dari pergaulan di masyarakat karena merasa mendapatkan berita yang jelek, merasa hina memiliki satu orang putri. Dua alternatif yang akan mereka kerjakan, yang akan dikerjakan oleh masyarakat jahiliyah terhadap itu wanita, itu putri. Ayum siku ala hunin, apakah itu bayi wanita tetap dipelihara di rumah mereka, tapi dengan menanggung perasaan hina memiliki itu putri. Atau yang kedua, am yadushu fiturab, itu putri dikuburkan hidup-hidup. Itu masyarakat jahiliyah. Saya maaf, untuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah menguburkan anak beliau. Ini riwayat orang-orang Syiah, Pak. Untuk menjelekkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Riwayat yang mengatakan Sayyidina Umar telah membunuh anaknya itu tidak benar. Masyarakat Fir'aun berbeda lagi. Ketika Fir'aun diberitahu oleh nujum atau mimpi bahwasanya seorang bayi akan datang dari kalangan Bani Israel yang akan menggoyangkan kerajaan dia, Fir'aun jadi kalap. Dia keluarkan titah untuk membunuh semua bayi laki-laki. Sehingga dengan titah Fir'aun yang tidak karuan tersebut telah terkorban lebih kurang 70.000 bayi laki-laki tanpa dosa. Tapi yang dibunuh laki-laki saja, bayi perempuan enggak. Yuzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan. Jadi di masyarakat Fir'aun, wanita tidak dibunuh, laki-laki yang dibunuh. Jadi Fir'aun ini sepertinya memuliakan wanita. Bahkan di setiap kabupaten, kalau saya istilahkan, ada kontes-kontes wanita. Pemilihan ratu kecantikan. Nanti setingkat provinsi juga ada pemilihan. Sebagaimana kita sekarang di sini juga di Indonesia. Pemilihan abang dan nona Betawi. Pemilihan di Madura juga ada, saya tanyakan kemarin. Sama di Banjarmasin juga ada, na'udzubillah. Di semua. Bahkan peringkat yang terakhir nanti Miss Universe. Apa itu Miss Universe? Wah, ratu tercantik di dunia. Sedunia. Dibuatkan hadirin salon-salon banyak bertebaran. Pendandan-pendandan wanita. Disebarkan untuk mempercantik itu wanita. Bahkan dalam setiap pertandingan-pertandingan muncul wanita-wanita. Penyetaraan gender, emansipasi wanita, itu memang berasal dari masyarakat Fir'aun. Yang diwarisi oleh masyarakat hari ini. Tapi sebenarnya bukan memuliakan wanita, menipu itu wanita. Membodohin wanita. Maksud saya membodohin gimana setelah wanita terpilih di mana yang tercantik, di kabupaten ini, di provinsi ini. Nanti untuk menjadi mangsa buat para jenderal,
buat para tentara-tentara yang pulang dari peperangan membela Firaun. Bahkan nanti yang Miss Universe-nya itu, wanita yang tercantik dengan dandannya begitu hebat pakaian, akhirnya menjadi tumbal untuk dilempar ke sungai Nil. Jadi masyarakat Firaun bukan memuliakan wanita, tidak. Menipu wanita. Penipu terhadap wanita. Bukan memuliakan. Hari ini banyak pewaris-pewaris Firaun. Wanita ditampilkan di mana-mana. Di warung-warung, di pom bensin. Di panggung-panggung. Seperti yang memuliakan wanita dikasih gaji yang besar. Tapi mereka itu penipu atas wanita. Bahkan dengan menyelamatkan agama, main rebana di depan para laki-laki. Itu semua penipu wanita. Di mana wanita letakkan? Bukan di jalan-jalan, bukan ditampilkan di depan laki-laki. Juga jangan dizalimi sebagaimana masyarakat jahiliyah. Islam tampil di kota Mekah. Di tengah masyarakat yang membenci wanita, Allah hadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat yang terdengar sepertinya petir di telinga masyarakat jahiliyah waktu itu. Mereka membenci wanita, hadir Al-Quran. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Hanya milik Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dia memberikan kepada orang yang dia kehendaki putri dan memberikan kepada orang yang dia kehendaki putra. Sengaja, bukan secara kebetulan. Allah kedepankan penyebutan putri sebelum putra dalam ini ayat yang turun di kota Mekah dalam surah Asy-Syura. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kenapa Allah kedepankan putri sebelum putra? Dan turun ini ayat di tengah masyarakat yang membenci kehadiran wanita. Allah ingin merobek, menghancurkan kebiadaban manusia yang menzalimi itu wanita. Wanita punya harga diri, juga punya potensi. Jangan dizalimi wahai masyarakat. Kemudian lagi, masih di kota Mekah Allah turunkan ayat Al-Quran, surah An-Nahl. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, sama ada dia laki-laki atau wanita, dengan landasan iman, pasti kami akan berikan kepada kehidupan yang indah. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang selesa, yang bagus, yang indah, Allah berikan kepada laki-laki juga wanita. Wanita punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang selesa, kehidupan yang indah di dunia ini, dan juga balasan di akhirat nanti. Kehidupan bukan hanya dinikmati untuk laki-laki saja. Wanita menjadi tumbal, menjadi korban, tidak. Dia punya hak, tapi dengan syarat ada iman dan amal dalam diri itu wanita. Sesampainya Nabi kita Muhammad SAW di kota Mekah. Dan aneh ini Nabi memang. Ketika wahyu turun di Gua Hira, yang pertama kali beliau jumpai adalah wanita. Belum berjumpa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, belum berjumpa Ali bin Abi Thalib, belum berjumpa Warqah bin Naufal, orang alim waktu itu yang bisa menerjemahkan Taurat dan Injil ke dalam bahasa Arab yang fasih. Justru yang beliau jumpai adalah wanita istri beliau sendiri Khadijah radhiyallahu anha. Memberikan gambaran kepada umat beliau yang akan dijadikan dai-dainya Allah. Orang yang pertama kali harus kalian sertakan dalam kerja dakwah adalah istrimu sendiri. Kau suarakan sunnah Rasul. Tapi kenapa sunnah Rasul yang pertama di hari pertama memberitahukan istri bahwa beliau telah dijadikan Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pelajaran yang pertama kita lupakan daripada baginda Rasulullah SAW. Baru Nabi jelaskan ayat-ayat berikutnya menjelaskan wanita harus dimanfaatkan dengan benar. Sesampainya di Madinah bukan 1-2 ayat. Bahkan ada surah namanya surah An-Nisa. 1 juz setengah panjang yang lebih kurang. Disinilah Islam tampil menjelaskan kepada kita laki-laki. Jangan berperan seperti Fir'aun yang menipu wanita. Jangan berperan seperti masyarakat jahiliyah yang menzalimi wanita. Awal surah An-Nisa.
Wanita-wanita pun istri-istri Allah jelaskan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah yang ciptakan kamu dari satu jiwa, itu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Lalu ciptakan dari tulang rusuknya Adam, pasangannya, istrinya Hawa radhiyallahu anha. Wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Justru dengan hadirnya wanita, baru generasi akan berlanjut. Diciptakannya laki-laki dan wanita yang banyak karena hadirnya Hawa di samping laki-laki. Tanpa adanya wanita tidak akan berlanjut ini generasi manusia. Kemudian dalam surah An-Nisa Allah jelaskan laki-laki itu berperan sebagaimana bagaimana dia berperan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawwamun, pembimbing, pengayom, pengarah kepada wanita. Bukan pembodoh, bukan penzalim. Qawwamun, mengarahkan, meluruskan. Kenapa dijadikan qiwamah untuk laki-laki, kepemimpinan? Dua kerja yang Allah berikan pada laki-laki. Bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kemampuan laki-laki itu mengarahkan wanita ke jalan yang benar. Memberikan nafkah batin. Nafkah batin itu hadirin memberikan agama. Bukan nafkah batin berarti cuma. Itu nafkah zahir. Memberikan bimbingan kepada istrinya untuk mengenal Allah. Mengenal sunnah-sunnah Nabi SAW. Qu anfusakum wa alaikum nara. Ini peran yang pertama dijadikan qiwamah. Memberikan ta'lim. Yang kedua memberikan nafkah kepada istrinya. Laki-laki punya kewajiban untuk meluruskan istri di jalannya Allah ridhai dan memberikan nafkah. Tidak akan mungkin seorang laki-laki menjadi qawwam kalau dia tidak mengarahkan istrinya ke jalannya Allah ridhai dan juga tidak memberikan nafkah. Kita tidak menggalakkan istri-istri kita, silakan hadir pengajian-pengajian kamu, tidak. Istri kita ajari agama. Kalau dia nggak tahu agama, tanya kepada kita. Kita juga nggak tahu, tanya kepada ulama. Bertanya kepada suami bertanya kepada ulama. Hasilnya itu, maka suami dalam ta'lim menjelaskan kepada istrinya. Itu laki-laki. Wanita di mana diletakkan? Ini masih potongan ayat. Fassalihat. Sedangkan wanita-wanita istri yang salihah itu yang mana? Qanitat, senantiasa taat. Hidupnya penuh dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada suami. Hafizatul lil ghaib. Memelihara dirinya saat suami tidak ada. Wanita diletakkan di rumah, bukan di jalan-jalan. Wanita yang nggak punya cadar, nggak punya purda, tinggal di rumah, lebih mulia daripada wanita yang punya 1 juta purda, keluar gentayangan tiap hari keluar rumah. Bagaimana dia akan jaga dirinya, hadirin? Kalau dia sudah keluar rumah. Kalau dia dalam rumah, dia dalam bimbingan Allah. Tapi kalau keluar rumah, Nabi sabdakan, al-mar'atu auratun, idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita itu adalah aurat. Kalau sudah keluar rumah, maka yang menjadi mursyidnya, yang menjadi pembimbingnya adalah iblis. Fassalihat qanitat hafizatun bima hafizallah. Kemudian hadirin, Islam menjelaskan wanita itu punya hak. Yang tadi zaman jahiliyah punya hak waris, kan dalam Islam dalam surah An-Nisa Allah jelaskan wanita punya hak waris. Allah jelaskan juga wanita itu jangan diwarisi. Maksudnya diri dia jangan jadi warisan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillukum an tarisun nisa karha. Hai orang beriman, jangan kamu warisi itu wanita dengan paksa. Wanita bukan warisan, tidak. Maka kalau dia meninggal, kalau suaminya meninggal dunia, hak 100% untuk menentukan kawin atau tidak hak dia. Ayahnya nggak boleh maksa. Allah katakan lagi di Quran dijelaskan, kalau dia ingin kawin, jangan kamu larang. Kalau dia nggak mau kawin, bertahan dalam kejandaan dia, jangan kamu paksa. Ini di Quran Allah jelaskan. Tapi kalau kawin tetap harus pakai wali, harus ayahnya juga. Nggak bisa langsung dia sendiri, jangan salah paham. Tetap pakai wali. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, kalau itu wanita ingin bertahan dalam kejandaan dia, ingin mendidik anaknya dengan baik, maka Nabi katakan, ana wa imra'atun sab'a'ul khaddaini kahataini fil jannah. Saya bersama perempuan yang pipinya hitam, janda muda dia, masih bisa kawin lagi. Tapi konsentrasi untuk mendidik anaknya, dia nggak mau kawin lagi. Sehingga tidak berdandang pipinya sampai hitam. Anaknya berhasil seperti Khansah radhiyallahu anha.
Maka nanti saya bersama itu wanita seperti ini di sorga, kata Nabi. Nabi berikan isyarat telunjuk dengan jari tengahnya. Maka ini kerja kita, hadirin. Bagaimana saya menyertakan wanita dalam kerja agama? Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran. Di mana kau letakkan kau punya istri? Kita yang dipuji oleh Allah, laki-laki dan wanita yang berperpujian. Asalkan mau ini kerja dalam kerja dakwah. Pertama, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala bas ana mittabani. Ini kerja dakwah, kerja Rasul SAW. Dan wa man ittabani, orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Dalam tafsir lain, ana wa man amana bi. Siapa yang beriman kepada Rasulullah sama laki-laki atau wanita, dia punya kemuliaan untuk mendakwahkan di agama. Jadi wanita juga ada Allah letakkan untuk menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jelaskan tujuan perkawinan kita ini untuk apa. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd. Para mukmin laki-laki dan perempuan satu sama yang bekerja sama. Gaib itu wanita. Bawa itu wanita, letakkan dia jadi partner kalian. Jangan dizalimi. Jangan dibodohi ditampilkan untuk orang-orang laki-laki yang lain, tidak. Sertakan, jadikan partner kalian. Dalam apa? 5 Allah katakan dalam Al-Quran ini, Pak. Bahwa untuk bekerja sama. Ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bahwa untuk bekerja sama untuk Allah dan munkar dalam kerja dakwah. Jadi peran yang utama bagi wanita, Allah ingin meletakkan wanita juga gaib dalam kerja dakwahnya. Bahkan Allah katakan wanita yang tidak mendukung suami dalam kerja dakwah sebagai wanita pengkhianat. Daraballahu masalan kafaru wa Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdin min ibadis salih fa khanatahuma. Istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh mengkhianati suaminya. Pengkhianatan bukanlah perselingkuhan, bukan pacaran, tapi tidak mendukung kerja suami, kerja Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Itu dikatakan pengkhianatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedia membiarkan istrinya menjadi pengkhianat, tuan-tuan? Kalau Anda tidak mengajak istri untuk kerja dakwah, tidak mengajak istri kerja sama, berarti Anda rela untuk membiarkan istri Anda sebagai pengkhianat dalam agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua baru, wa yuqimuna shalah, sertakan dalam salat, dalam ibadah. Saling membangunkan untuk salat tahajud. Istri sudah dorong suami, Pak, sudah azan mulai dekat, pergi ke masjid. Suami ingatkan istri untuk salat di rumah. Jangan dibawa istri ke masjid. Nggak ada dalil yang bawa istri ke masjid itu. Dalam kitab Jami' Shaghir Nabi sabdakan salatul mar'ati wahdaha tafdhulu ala salati fil jami' bi 25 darajatan. Salatnya perempuan di rumah itu lebih afdal daripada berjamaah bersama laki-laki 25 derajat. 25 derajat perempuan di rumah. Tapi kalau ke masjid jangan dilarang, kata Nabi. La tamna'u ima'akum al-masajid. Jangan dilarang perempuan mau ke masjid. Cuma salat dia di rumah lebih afdal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan digalakkan ke masjid, Masya Allah, dia buka masjid dan sebagainya. Suatu hari dia nggak ke masjid, kedatangan tamu. Ditanya, kok mana ibu ini nggak ada? Ibu RT kok nggak ada? Cari-cari nggak ada. Perempuan pada bicara, mana ibu RT, mana ibu RT nggak ada ya? Kenapa? Ada yang satu tahu, oh tadi malam beliau beli ini. Ya beli itu. Ayo semua satu musola tahu ibu RT sedang haid. Waktu pulang ke rumah sambil minum-minum kopi sama suaminya sarapan pagi. Pak, tadi Ibu RT nggak ada di masjid, Pak. Loh kenapa? Kan beliau yang menggalakkan. Katanya kedatangan tamu. Oh ya. Akhirnya semua, dan waktu itu ada anak-anak juga sarapan waktu sebelum sekolah. Akhirnya aktivis-aktivis masjid, suaminya dengan anak-anak semua tahu Ibu RT sedang dalam keadaan haid. Waktu Ibu RT ke pasar, anak kecil tadi nggak sengaja dia lugu. Bu, Ibu RT haid ya. Satu pasar tahu Ibu RT dalam keadaan haid. Bagaimana mau wajahnya Bu RT waktu itu, Pak? Yang sering ke masjid. Malu dia. Tapi kerjasama kita untuk saling membangunkan. Wa yutuna zakat, kerjasama untuk bayar zakat. Saling mengingatkan suami untuk bayar zakat. Istri juga kalau punya uang, silakan. Bahkan istri yang hebat, istri yang buat kejutan. Dia lihat suaminya tanggal 1 Ramadan sudah beli 20 ekor kambing. Ternyata begitu cepat kambingnya berkembang. Pas akhir-akhir Syaban ternyata kambing suaminya 39 ekor. 39 ekor. Istrinya paham. 39 berarti nggak wajib bayar zakat nih. Kalau gitu saya jual, saya punya gelang, beli kambing 1 ekor. Atau 2.
Dia bilang, Bang, besok Ramadan, saya bikin kejutan. Ini hadiah kambing 2 buat kamu. Oh, senang lagi suaminya tambah kambingnya. Besok datang amil zakat, menghitung kambing ternyata 41. Wajib zakat. Ini istri yang Allah sukai, Pak. Yang menjadikan suami jadi bayar zakat gara-gara hadiah istri tadi. Ada istri yang konyol. Suami konyol juga. Dia lihat kambing ternyata sudah 50 ekor atau 45 ekor. Ini akhir Sya'ban. Nanti kalau sudah 1 Ramadan, sudah 1 haul, 40 saja harus 1 ekor kambing. Bayar zakat. Musyawarah. Bagaimana? Tiba-tiba bayar zakat, kita jual aja. 11 buat beli gelang, beli kalung. Betul dijual tingkat 39. Datang ambil zakat menghitung cuma 39. Oh kalau gitu Bapak nggak wajib bayar zakat. Tapi jangan ditiru nih Pak. Ini kerja yang nggak baik. Jadi bekerja sama untuk berbayar zakat. Bersedekah berbuat baik pada hamba Allah. Wa yuti'an Allah. Kerja sama untuk mentaati Allah. Wa rasulahu. Bekerja sama untuk menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini kita guide di sini teman. Kalau kita kerjakan yang demikian, pasti janji Allah. Ulaika sayarhamhumullah. Mereka pasti mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Selama Anda kerjasama dalam 5 tadi, jangan berharap untuk mendapatkan limpahan rahmat dari Allah dalam kehidupan suami istri Anda. Bersedia insyaAllah tuan-tuan. Maka hadirin kita sertakan di dalam kerja dakwah. Pertama kita bawa dalam ta'lim rumah. Penting Pak. Yang kedua Pak, manfaatkan potensi tuan itu untuk menjadi mu'allimah dia. Guru. Untuk mengajarkan baca tulis Al-Quran, menghafal Quran. Wujudkan istri kita ke arah sana. Dan juga bagaimana istri kita menjadi murabbiyah, pendidik dia. Kata Mu'tazilah Abidin, jangan kau ajarkan kemusyrikan pada anak kamu. Awas hantu, awas tikus, awas paman. Itu syirik. Allah Sami, Allah Basir, Allah Alim. 3 ini ajarkan kepada anak kita. Jangan ajarkan anak kita kedermawanan, jangan berdusta. Satu perempuan manggil anaknya, sini akan saya beri sesuatu. Nabi katakan, apa yang akan kau beri pada dia? Kalau kamu memanggil, kamu memberi, berarti kamu mengajarkan dusta kepada anak kamu. Mengajarkan dusta. Jadi perempuan ini jadi murabbiyah, Pak. Rata-rata aulia Allah, ulama besar, itu dibina oleh pangkuan wanita. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Begitu Imam Bukhari. Banyak yang lain. Gak sempat waktunya untuk kita sampaikan di sini, Pak. Yang jelas terbina itu anak semua karena wanita. Bentuk wanita kita untuk menjadi khadimah, berkhidmat di rumah, Pak. Bukan berkhidmat di warung-warung, di kantor-kantor, enggak. Berkhidmat di mana? Di rumah. Menyapu rumah dengan berzikir, dia mendapatkan pahala sama dengan menyapu sekitar Ka'bah. Berdandan untuk suaminya pulang ke rumah, suami. Maka suami yang mandang wajah istri dengan pandangan kasih sayang. Istri mandang suami dengan pandangan kasih sayang sebagai balasan. Dua-duanya dipandang dengan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perkhidmatan wanita Allah hargai. Nabi SAW sabdakan, seorang laki-laki yang beli kuda dengan untuk perjuangan di jalan Allah. Maka sejak dia beli itu kuda dengan niat perjuangan, berapa banyak saja makanan yang dimakankan kepada itu kuda, tainya itu kuda, kencingnya itu kuda, di hari kiamat dihitung sebagai kebaikan itu hamba diberikan kepada itu orang. Itu tainya kuda, Pak. Kencingnya kuda saja dihargai oleh Allah. Bagaimana kalau anak kita pelihara dengan niat untuk menjadi hafiz alim dai seluruh dunia. Begitulah hadirin Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bagaimana itu istri kita bisa menjadi syahidah, ahli zuhud. Dan yang penting juga bagaimana istri kita menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita niatkan, Pak.